Jagat hiburan tanah air belum lama ini kembali dihebohkan dengan beredarnya sebuah video perampokan yang terjadi di salah satu rumah mewah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Video tersebut viral dan menuai kehebohan di sosial media lantaran memperlihatkan kondisi rumah mewah tersebut yang tak tersisa sedikit pun usai digasak oleh pelaku pencurian. Berbeda dari kasus pencurian lain, pelaku tidak hanya menggasak barang-barang berharga, namun juga turut mencongkel lantai marmer, kusen-kusen atap, serta beberapa furniture rumah lainnya. Namun sayang, kasus pencurian yang terjadi minggu kemarin itu tak disadari oleh warga yang tinggal di sekitar rumah tersebut. Lantaran tak curiga dengan aksi yang dilakukan para pelaku pencurian tersebut. Maka seperti inilah penampakan isi rumah mewah tersebut yang menyisakan puing-puing pecahan keramik usai sebagian besar isi rumah tersebut digondol maling. Iya sih, katanya. Ya, itu kan saya juga nggak tahu persis ya. Cuma itu orangnya itu keluar, pas keluar itu nanya warteg di mana, Pak? Gitu. Saya arahin ke situ sebelah sekolahan gitu. Nah, itu pas hari pertama itu orang satu keluar. Terus nggak lama kemudian jam 1 siang. Yang satu keluar lagi beli nasi. Harinya itu hari Jumat. Jumat? Iya. Pokoknya 3 hari sekarang. Yang saya tahu itu 3. Ya. Tapi dengar informasi lagi 6 orang. Saya rumah kosong dijual belum laku, ada yang jaga gitu. Udah lama kali, udah lama. Wah, hampir 10 tahun ya. Yang saya lihat ya, yang di bawah mobil itu cuma kayu jati, panjang 4 meter, ukuran kalau nggak salah 8-12, itu gede. Kalau dihitung 12 biji ada 8 juta lah. Ya, nah cuma itu yang ada, yang sisa. Lainnya kan udah dibawa ke sana, kemana nggak tahu. Cuma itu yang diambil. Kusen-kusen lah itu. Enggak ada, malah nggak ada. Tukang sapu aja di sebelahnya nggak tahu kalau dia mau ngambil kayak itu. Yang pegang kuncinya itu yang ngambil. Ya termasuk aja kayak yang punya rumah. Biasa. Mobil parkir di depan. Mobil masuk ke dalam. Ya, nggak ada mobil di depan. Ya, saya nggak tahu kalau itu mau ngambil itu kayak kusen-kusen itu nggak tahu. Ya setaunya kan yang punya datang terus laporan ke polisi mungkin ya. Gitu. Baru bulan ini aja, bulan apa ini? Maret ya. Itu semua barang-barang dikeluarin. Atau entah saya kira udah laku atau gimana. Nggak taunya malah kusen-kusen diambil. Ya itu adanya cuma kusen-kusen itu yang marmernya juga ya? Ya, ada marmernya katanya diambil. Marmer kan berapa kota aja. Kasus pencurian yang terjadi di salah satu rumah mewah di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat itu tidak hanya viral dan heboh, namun juga menarik rasa prihatin dari netizen. Apalagi kasus pencurian ini pun tergolong kasus pencurian dengan modus baru yang melibatkan 5 hingga 6 orang pelaku dengan menggasak semua isi rumah tersebut. Sejak kasus ini viral di media sosial, pihak pemilik rumah pun telah melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dan saat ini, kasus tersebut telah ditangani oleh Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mau izin konfirmasi Pak, benar soal rumah yang kemalingan itu terjadi di Kebonjeruk ya Pak? Iya betul. Itu dari bulan Februari ya, jadi bertahap gitu ya.
Tapi itu benar rumah sewaan atau emang rumah kosong ya Pak? Rumah kosong. Oh begitu. Mas, kita dalam dulu ya. Oke. Pantas banget dong kalau untuk melaporkan ke pihak yang berwajib, dan kita juga kan harus tahu juga itu motifnya gimana. Jangan-jangan bukan hanya satu rumah, dua rumah, tapi mungkin udah banyak yang lain gitu yang sebelum itu udah terjadi tapi belum terpublish gitu. Nah jadi mungkin memang harus banget dilaporin ke polisi karena biar supaya ditindaklanjuti siapa apa motifnya gitu. Ya setahu saya orang kerja biasa. Iya kan, emang dia kerjanya biasa kayak bongkar-bongkar kusen apa biasa, ngobrol biasa sama temen yang lain gitu loh. Kerja biasa, orang layaknya orang proyek lah begitu. Sejak kasus pencurian salah satu rumah mewah itu viral di sosial media, berbagai dukungan dan rasa prihatin pun terus diberikan netizen kepada pemilik rumah tersebut. Tidak ada yang menyangka ada kasus pencurian baru dengan motif yang unik seperti itu. Namun, apa daya, musibah seakan menjadi mimpi buruk yang akan mendatangi kehidupan siapapun. Lantas, seperti apa juga komentar selebriti tanah air melihat kasus pencurian yang tengah heboh itu? Kalau menurut kita tuh itu suatu apa ya? Nggak ada hati nuraninya juga gitu pencurinya tuh gitu. Maling itu karena memang udah niat banget ya. Dari lantai, udah gitu furniturnya, udah gitu dari pegangan tangga pun bisa hilang. Yang udah paten gitu istilahnya dari bangunan itu sendiri gitu, hilang semuanya. Keramik. Dan itu yang herannya itu gimana cara membawanya dok? Ya mungkin keluar dari rumah itu, kompleks itu misalnya gitu. Dan mereka mungkin memang niat banget karena udah kadung banget karena nggak ada apa-apa sekarang kan, susah juga kerjaan segala macam mungkin begitu. Tapi mungkin ada cara yang lain lah kalau menurut kita, jangan seperti itu gitu. Ada cara yang halal juga untuk cari rezeki. Ujian banget nih mungkin yang punya rumah. Jadi mudah-mudahan Allah gantikan rezekinya yang lebih-lebih. Amin. Dan mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran bagi kita juga. Hidup juga bagi kita. Ya harus berbuat baiklah kepada semuanya. Itu sebuah pencurian gitu ya. Ya memang pasti shock banget gitu kan. Apalagi sampai ke lantai-lantainya ya, sampai ke marmer-marmer gitu. Itu luar biasa banget sih. Itu dalam Islam ya jatuhnya ya memang sudah zolim, sudah ya dosa pasti. Ya sedih banget. Aku pernah ngerasain tapi beda ya. Maksudnya ini kalau aku kan saat kebakaran rumah itu ada orangnya yang melakukan itu gitu. Bedanya nggak diambil tapi benar-benar dibakar habis. Kalau ini kan wujudnya sebelumnya ada tapi benar-benar diambil habis sampai udah kayak rumah kayak kebakaran gitu kan, jadinya habis gitu lantainya gitu, dicungkilin gitu. Ya lebih ikhtiar untuk berhati-hati ya. Yakin sih kalau ngeliat kondisi rumahnya kan juga rumah lumayan mewah ya. Pasti ada harusnya ya kalau namanya sewa menyewa atau apapun itu kerjasama pasti kan ada hitam di atas putih gitu kan. Nah, harusnya ada data diri atau apa. Tapi kalau sampai kejadian kayak gitu ya mungkin udah sindikat atau memang niat dari awal gitu. Jadi pasti ada barrier yang sulit untuk dihadapi, untuk nyari misalnya orang yang nyewa di mana atau apa gitu kan. Jadi harus lebih hati-hatilah intinya. Ya buat teman-teman semuanya, mungkin tadi kita juga udah sampaikan bahwasanya ini mungkin pelajaran bagi kita juga untuk selalu waspada juga, apalagi buat ibu-ibu yang di sana, di luaran sana yang mungkin punya kontrakan banyak, udah gitu buat yang di puncak-puncak punya kontrakan villa banyak, hati-hati juga untuk hal itu juga. Dan kalau menurut Iki harus benar-benar registrasinya itu yang safety ya. Pendataannya harus benar. Pendataan yang benar, udah gitu KTP-nya diambil, ditahan, bahkan nanti kalau check out baru dikasihin kembali gitu. Jadi identitasnya jelas.